sebelum jadi sebelum jadi Bupati Toraja Utara ini, sebelumnya Bapak menjabat sebagai apa mungkin? Gitu. Bisa berbagi biar ya Tribuners ini bisa punya motivasi nih Pak. Ini panjang ceritanya. Nggak apa-apa ya Pak. Ya, jadi sharing-sharing. tahun 97 saya selesai kuliah di UKI Polus Makassar. Langsung ya terbang ke Papua Timika merantau. Dan ya sampai di sana puji Tuhan alhamdulillah bukan langsung menjadi pegawai tetapi ya menjadi pegawai yayasan guru ya, jadi guru di beberapa sekolah. Kalau pagi dari jam 7.15 sampai jam 1 itu saya mengajar di sekolah-sekolah yayasan, sekolah Katolik. Lalu jam 1 sampai jam 6 sore itu mengajar di sekolah-sekolah negeri karena waktu itu masih jarang guru, kurang guru. Nah itu saya jalani kurang lebih 3 tahun ya, dan setelah itu ikut tes pegawai negeri waktu itu dari BKKBN ya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana, melakukan seleksi pegawai negeri. Dan alhamdulillah puji Tuhan ya ikut tes dan ya lulus. Dan kurang lebih 2 tahun lebih saya jadi pegawai CPNS, kurang lebih 2 tahun menjadi penyuluh dan sekaligus sebagai pegawai ya, negeri saat itu. Dan ya tahun ketiga itu sudah terangkat menjadi pegawai negeri. Nah tahun keempat, tahun kelima itu ya saya dipanggil oleh Pemda untuk ditanya bersedia dialih statuskan dari pegawai vertikal ke otonom. Ya sebagai pegawai negeri ya tentu saya siap saja. Dan saat itu diminta untuk membantu di keuangan. Jadi ya sejak saat itu tahun 2003 ya saya dialih statuskan jadi pegawai vertikal menjadi pegawai otonom dan berkarya di keuangan kurang lebih ya 7 tahun sebagai pegawai. Lalu ya mulai di situ meniti karir menuju ke eselon 4, eselon 3, eselon 2, dan puncak karir saya di pegawai negeri itu di eselon 2 sebagai kadiklat. Dan di tahun 2013 itu ada suksesi pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi saya terpanggil untuk ikut dalam kontes pemilihan bupati dan wakil bupati itu. Dan puji Tuhan alhamdulillah dari 11 pasang yang ikut waktu itu, akhirnya karena undang-undang waktu itu masih mengatur tentang kemenangan seseorang kandidat itu harus 30% ke atas baru dinyatakan sebagai pemenang. Dan dalam putaran pertama itu tidak ada satupun pasangan yang mencapai 30%. Peraih suara terbanyak itu incumbent 26%, dan saya dengan pasangan saya peraih suara terbanyak 24%. Akhirnya KPU menetapkan peraih suara terbanyak 1 dan 2 masuk dalam putaran kedua. Nah, kami masuk putaran kedua, puji Tuhan alhamdulillah berhadapan dengan incumbent head to head. Ya kami menang. Kami menang dalam ya di situ itu kami dilantik tanggal 9 September 2014 sampai jadi periodisasi saya itu sampai 9 September 2019. Nah, sejak itu ya sudah saya terpanggil lagi untuk mengikuti pilkada di Toraja Utara di tahun 2020. Dan di tahun 2020 itu kami ada 3 pasang. Saya lagi-lagi melawan incumbent, dua-duanya incumbent.
01 maju dengan pasangannya, 02 waktu itu masuk dengan pasangannya, saya dengan pasangan saya. Ya lagi-lagi rezeki berpihak ke kami, ke saya dengan pasangan saya, jadi proses karir. Iya, berarti luar biasa sekali sepak terjang karir yang dilalui oleh Bapak ini, mulai dari guru hingga bisa menjadi pengurus otonom ya Pak? Ya.